Kami akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama ada Bang Arif Hakim yang merupakan Ketua Divisi Emergency Medical Team Mercy. Selamat malam Bang Arif. Halo Mbak Tiara. Sehat ya? Salam. Alhamdulillah. Sehat. Kemudian di sebelahnya sudah ada Bang Faisal Assegaf yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam Bang Faisal. Malam Mbak Tiara. Baik, saya ke Bang Arif terlebih dahulu. Di tengah eskalasi yang kian meningkat ya, dari hari ke hari ini, kemudian juga blokade jalan ini terus dilakukan, bantuan pula begitu. Seperti apa kondisi terkini yang kemudian diterima oleh Mercy dari relawan yang ada di sana? Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sampai saat ini akses masuk untuk tenaga medis dari luar internasional itu semakin sering mengalami penolakan dari pihak Israel, gitu. Jadi kalau sebelum-belumnya katakanlah 2-3 bulan lalu mungkin yang ditolak adalah 1-2 orang karena alasan keamanan, misalnya yang bersangkutan biasanya memiliki silsilah keluarga keturunan Arab. Yang itu menjadi isu sekuritas buat Israel. Tapi sekarang dari WHO sendiri menyampaikan bahwa sampai angka 50% dari orang-orang yang mengajukan untuk masuk itu ditolak tanpa alasan yang jelas. Lebih ketat berarti ya? Betul, jadi yang menjadi satu adalah tanpa alasan yang jelas gitu ya. Bahkan salah seorang anggota tim kami pun saat ini sudah lebih dari 1 bulan menunggu di aman. Karena waktu berangkat bulan lalu bersama dengan 2 orang dokter, yang bersangkutan liaison officer ini ditolak tanpa alasan yang jelas, gitu. Nah ini yang kemudian juga menambah beban kesehatan di dalam, karena selain tenaga medis yang lokal yang semakin sedikit akibat targeted killing, gitu ya. Kemudian juga mereka sudah hampir 2 tahun, gitu ya, menangani korban-korban, ditambah dengan suplai alat medis obat-obatan yang sudah sangat jauh berkurang, sehingga banyak kasus-kasus itu yang kemudian tidak tertangani dengan baik. Semua tenaga medis, pasien-pasien itu mengalami tindakan yang under standar, gitu. Dan karena mungkin jumlah dari relawan kesehatannya juga terbatas, sementara yang harus ditangani luar biasa banyak. Betul. Fasilitas kesehatan dalam hal ini rumah sakit juga semakin sedikit, begitu ya. Akses juga semakin terbatas karena banyak rumah sakit yang dimasukkan ke dalam red zone. Dan terakhir kami mendapat informasi dalam pekan-pekan ini merebak kasus influenza yang strainnya masih belum diketahui. Jadi bahkan sampai dicurigakan apakah ini COVID varian baru. Dan pemerintah lokal di sana belum bisa membuktikan karena mereka tidak punya alat diagnosis untuk menentukan ini jenis virusnya apa untuk influenza ini, begitu. Untuk sementara ini berarti relawan Mercy yang ada di sana ada berapa? Ada 2 orang, 1 orang spesialis bedah saraf dan 1 orang spesialis obstetri dan ginekologi. Oke, itu di Gazanya ya? Di Gaza City. Oke, baik. Saya bergeser ke Bang Faisal. Bang Faisal, sebelum kita banyak membahas mengenai upaya Israel untuk terus merebut Gaza Palestina dari Hamas begitu ya. Belakangan ini kita ketahui bahwa serangan juga terjadi di Lebanon, kemudian juga di Yaman. Sebenarnya apa yang mendasari Israel untuk terus melakukan serangan dan tidak lagi terfokus ke Gaza saja? Ya karena kan memang dari awal ini kan milisi Al-Husayun di Yaman, terus Hizbullah di Lebanon itu kan melakukan serangan ke Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan atau genosida yang dialami rakyat Palestina di Gaza. Nah, terus masih tetap bertahan, terutama di Yaman itu Al-Husayun masih bertahan, tapi saya lupa 1 atau 2 hari lalu, beberapa hari lalu itu kan serangan udara menyasar membunuh 1 Perdana Menteri dan 8 Menteri dalam pemerintahan Al-Husayun Yaman. Kemudian kalau untuk di Lebanon memang target dari Israel bersama Amerika bagaimana melucuti senjatanya Hizbullah. Nah, itu kan militer Lebanon sudah kemarin sudah menyampaikan proposal mengenai tenggat dan bagaimana SOP dalam pelucutan senjata. Tapi Hizbullah sudah menyatakan bahwa artinya mereka akan siap melawan kalau memang dipaksa untuk melucuti. Ini bahaya, artinya bisa ada ancaman perang saudara yang pernah terjadi di Lebanon tahun 1975 sampai 1990. Nah ini kita akan lihat puncak ketegangan itu pada 27 September. Karena itu bertepatan dengan setahun kematiannya Hasan Nasrallah. Akhir bulan ini ya?
akhir bulan ini. Dan target dari pelucutan senjata itu adalah akhir tahun ini. Jadi kita akan lihat apakah militer Lebanon, pemerintah Lebanon dengan dukungan Amerika dengan Israel berani melaksanakan perintah kedua negara itu untuk melucuti senjata Hizbullah. Karena kan ini pada dasarnya perintah yang diminta, instruksi yang disampaikan oleh Israel maupun Amerika Serikat terhadap pemerintah Lebanon agar mereka mendapat insentif ekonomi. Jadi Lebanon ini kan negara yang secara ekonomi boleh dibilang sudah ambruk karena 2019 mereka menyatakan tidak mampu membayar utang luar negerinya dan sudah ada beberapa negara Arab Teluk, negara Arab super tajir seperti Arab Saudi, terus UEA dan Qatar menyatakan siap membantu membangun kembali Lebanon termasuk wilayah-wilayah di selatan yang hancur akibat perang. Baik, dengan adanya 2 serangan di Lebanon dan juga di Yaman begitu ya selain Gaza, lantas bagaimana bisa Israel ini semakin kuat, semakin percaya diri untuk merebut Gaza dari Hamas saat ini? Bahkan informasinya sudah ada puluhan ribu pasukan yang kemudian terlibat begitu ya, Bang Faisal? Ya memang dari awal untuk merebut kota Gaza, terutama sebagai simbolnya Gaza, pusat kekuasaannya Hamas itu sendiri, Israel akan menerjunkan 60.000 pasukan cadangan. Tapi informasi terbarunya mereka juga kekurangan untuk rekrutmen baru. Makanya mereka membuka orang-orang Yahudi dari seluruh dunia yang ingin membantu perjuangan Israel tanda kutip untuk melawan Hamas itu boleh ikut atau bergabung. Itu mereka membuka rekrutmen untuk orang-orang Yahudi dari seluruh dunia. Tapi saya yakin kalau kita lihat hampir 2 tahun ini perang, artinya militer Israel sudah gagal. Militer sebuah negara yang super power di Timur Tengah selain Iran dan dengan dukungan dari Amerika Serikat, dari Eropa, terutama Jerman, Inggris dan Perancis, mereka tidak mampu menaklukkan sebuah milisi yang bernama Hamas. Di sini kan ada, kalau tidak salah ada sekitar 8 milisi, tapi yang kuat Hamas dengan Jihad Islam. Dan Hamas pun juga sudah memperingatkan bahwa ini sudah berkali-kali terjadi, tapi Israel tidak pernah berhasil untuk merebut gitu ya. Nah kemarin itu beberapa hari lalu ada kejadian pencegatan di wilayah Sezayed dan Zaitun di kota Gaza. Itu ada kabarnya, saya belum tahu apakah udah confirm atau belum, ada 4 tentara Israel yang berhasil diculik oleh Hamas dalam bentrokan itu sendiri. Oke, Bang Arief, dengan adanya ancaman-ancaman yang terus terjadi, salah satunya sudah ada pasukan cadangan yang dikerahkan untuk merebut Gaza ini dari Hamas begitu ya. Rumah sakit Gaza, rumah sakit Indonesia di Gaza sana dan juga beberapa medis ini apa yang dilakukan dalam situasi ini ya? Ya, secara teknis Rumah Sakit Indonesia sejak 2 bulan lalu statusnya sudah inoperasional karena abandon gitu kan. Betul. Karena rumah sakit itu kemudian semakin dekat dengan zona merah sehingga kemudian bahkan untuk membawa pasien ke rumah sakit Indonesia itu baik para medis ambulan maupun masyarakat itu berbahaya karena mereka menjadi sasaran tembak. Sehingga kemudian banyak kasus yang kemudian korban-korban itu tidak bisa diantar ke rumah sakit. Dengan pertimbangan itulah dan juga dengan paksaan dari pihak penjajah, maka kemudian Rumah Sakit Indonesia, staf medik, pasien dan alat-alat kesehatannya dikosongkan. Jadi pasien, staf medik, alatnya kemudian ditarik, didistribusikan ke rumah sakit yang lebih aman di Gaza City maupun di Gaza Tengah. Begitu. Nah, di utara sendiri yang saat ini masih fungsional adalah Rumah Sakit Kamal Udwan. Kemudian rumah sakit kecil yang ada di situ yang mungkin masih masih berada di area yang lebih aman karena masih banyak juga masyarakat di Gaza Utara yang lebih memilih untuk tetap tinggal. Itu dia. Jadi kan memang karena semakin sempit begitu ya tempatnya, otomatis Relawan Mercy tidak hanya fokus terhadap pengobatan saja, tetapi bagaimana membantu masyarakat di sana untuk berpindah ke satu tempat dan juga lainnya begitu ya? Ya, fokus kami selain medis saat ini adalah nutrisi. Karena masalah yang juga saat ini meningkat di masyarakat adalah karena mereka tidak mendapat pasokan makanan yang memenuhi kebutuhan, maka kemudian malnutrisi menjadi faktor penting yang itu mengganggu kesehatan. Nah, itu yang kemudian kami coba bantu gitu ya. Jadi seberapa mungkin ada stok makanan di pasar itu kemudian kami beli untuk kami distribusikan. Gitu. Nah, kalau untuk perpindahan masyarakat segala macam
sepertinya itu menjadi keputusan dari keluarga masyarakat gitu ya. Karena mereka kan keluarga besar nih biasanya. Satu kampung itu biasanya kemudian ada katakanlah tokohnya yang nanti secara kelembagaan sosial atau keputusan bersama memutuskan apakah mereka akan pindah atau tidak pindah gitu. Dan ketika mereka menyatakan pindah, mereka biasanya sudah memiliki tempat akan mengungsi di mana begitu. Nah, baik. gitu. Saya juga penasaran Bang Arief, ini kan sudah terbatasi, bantuan juga semakin sedikit yang masuk, upaya distribusi ini semakin sulit. Bagaimana kemudian Mercy bisa merealisasikan hal ini begitu ya? Termasuk juga tadi sudah disebutkan bahwa nutrisi ini penting sekali bagi warga Gaza. Tapi mohon ditunggu, nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.